dalam satu peristiwa didapati seseorang yang dilihat banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi melihatnya, Nabi menilainya, kata beliau, aku melihat orang ini ada di dalam mukanya atau ada pada mukanya tanda tamparan daripada syaitan. Nampaknya dia ahli ibadah, pakaiannya pakaian orang yang beribadah, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kesombongan, di dalam hatinya penuh dengan takabur. Maka Nabi bersabda, saya nampak muka orang ini kena tamparan daripada syaitan. Ketika orang itu datang kepada Nabi dan disoal oleh Nabi, adakah kamu berbicara dalam hati kamu sebentar tadi, kamu orang yang paling baik dalam majlis ini? Dia mengatakan, ya. Kata Nabi, oleh sebab itu aku nampak kesan tamparan syaitan pada muka kamu karena ujub, karena bangga diri, karena melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, walaupun penampilannya nampak elok dan kemas. Yang pertama tadi nampak tidak elok dan kemas pakaiannya, tapi hatinya bersih, hatinya penuh dengan akhlak, hatinya tidak ada merendahkan kepada orang lain. Maka jagalah kita punya hati yang merupakan permata yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak ada di dalam hati kita hasad, dengki, buruk sangka kepada orang lain, ria ataupun bangga diri. Ini bahagian daripada akhlak manusia, sehingga di dalam perasaan pun juga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyentuh tentang akhlak, walaupun dalam perasaan, walaupun dalam khayalan, walaupun dalam fikiran, tak terungkap melalui lisan, tak terungkap melalui perbuatan, ada di dalam disimpan, itu pun juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang beriman, hati-hatilah kamu atau jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Ini akhlak di dalam hati, tak terungkap melalui lisan, tidak diterjemahkan melalui perbuatan pun, hanya ada di dalam. Tetapi yang maha mengetahui isi hati menilainya sebagai perbuatan hatta tidak terungkap melalui lisan, hatta tidak dikeluarkan melalui perbuatan. Di dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam khayalan kita, ianya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan jauhi banyak prasangka. Sebahagian daripada prasangka itu dosa. Maka janganlah kamu mengintai, jaga tepi kain orang lain daripada orang mempunyai prasangka buruk, mesti akan mengintai dan ingin memastikan prasangkanya benar atau tidak. Wala tajassasu, jangan kamu mengintai, jaga tepi kain orang lain, elakkan daripada perbuatan itu. Yang kalau seseorang menjaga perasaan hatinya daripada prasangka, maka tidak akan mengintai, mencari aib dan keburukan orang lain. Ini akhlak yang perlu dijaga hatta di dalam hati kita. Apakah yang mengajak kita untuk tidak berprasangka buruk? Orang lain pun tak tahu isi hati kita, orang lain pun tak tahu pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Jadi dilarang atau kita tidak melakukan prasangka buruk itu. Apa sebabnya? Sebab yang maha mengetahui Subhanahu wa ta'ala mengatakan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka kita mengelakkan daripada sifat itu, bukan karena manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu daripada sifat prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.